Oke, kita akan belajar elektrolisis lanjutan yang kemarin ya, lanjutan yang kemarin yang reaksi kemarin katoda dan anoda dan kita sudah sampai di hukum Faraday 1. Coba Ibu tanya terlebih dahulu, apa rumusnya hukum Faraday 1? Cara menghafalnya bagaimana kemarin? Hukum Faraday 1, ada yang masih hafal? Apa? Ayo, masuk dari sekian puluh anak nggak ada yang hafal. Ayo, G sama dengan apa kemarin? It, me, per 96500 ya. Nah, untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan elektrolisis, kalian terus akan memegang ini ya, reaksi anoda dan reaksi katoda ya. Ini sebagai patokan kalian bisa mereaksikan kimia ya. Anodanya apa, katodanya apa. Ini hanya mengulang sedikit aja ya. Ya, ini yang katoda. Nah, kemarin itu sudah kita sampai ke reaksi-reaksi elektrolisisnya ya. Dan Ibu lihat dan koreksi sebagian besar sudah betul ya. Nanti ketika sudah mengumpulkan semuanya Ibu akan kirimkan jawaban yang benar ya. Ini yang kemarin ya, Ibu cuma mengulas aja sedikit. Nah, yang kemarin kita sudah sampai hukum Faraday 1 yang bunyinya ini jangan sampai lupa karena kita akan PAS, pasti elektrolisis ini ya akan nanti soalnya ya akan dikeluarkan. Jadi G itu sama dengan it me per 96500 ya. I arus T dalam second, ME itu apa kemarin? AR per BO ya. Hukum satu Faraday. Kita akan masuk hari ini di hukum Faraday yang kedua ya. Ini ya masih pertama ya. Nah, kita akan masuk ke hukum Faraday yang kedua. Silakan disimak ya. Sebentar ya, masih ada yang masuk. Oke, silahkan disimak baik-baik rumus yang kita pakai ya. Hukum Faraday 2 itu bunyinya adalah ini ya. Massa ekuivalen suatu ion logam merupakan perbandingan massa atom relatif atau ME. ME itu adalah AR per elektron atau AR per BO ya. Dengan arus listrik yang sama. Jadi ciri dari hukum Faraday 2 ini yang perlu kalian nanti simak di soal itu adalah soal itu pasti akan mengatakan ini ya dengan jumlah arus listrik yang sama. Kalau arus listriknya sama, kalian langsung masuk ke hukum Faraday 2 ya. Yang punya. Nah, Ibu akan mengkonfirmasi dulu M itu nanti sama aja massa itu sama aja dengan gramnya ya atau G-nya. Ya. Jadi nanti rumusnya kalau ada arus listrik yang sama langsung aja masuk ke rumus ini ya. Jadi ini adalah G. Contoh misalnya masanya NMA dibagi dengan massa ekuivalen A sama dengan masanya B dibanding dengan massa ekuivalennya B. Dengan massa ekuivalen itu ingat ya AR per elektron atau AR per BO. Itu ya. Dari sini dulu bisa dipahami, bisa ditangkap penjelasannya untuk hukum Faraday 2. Apakah bisa ditangkap? Bisa. Bisa ya? Oke, bisa. Kalau ditanyai jangan diam saja ya. Bisa ya. Terus kemudian ini ya. Kita akan bicara tentang elektron dulu ya. Elektron di sini nanti berapa? Nah, satu. Kalau kalian menemui nanti misalnya kalau dipecah Ag plus Cu2 plus Cr3 plus, maka elektron di sini kalian isi sesuai dengan muatan ini. Contoh misalnya kalau Ag berarti elektronnya nanti di sini berapa? Kalau misalnya Ibu contohkan Ag plus, berarti elektronnya di sini ada berapa nanti? Satu. Satu. Kalau C Satu. betul. Kalau Cu2 plus, maka di sini elektronnya berapa? Dua.
2. Kalau Cr3 plus elektronnya berapa nanti? 3 ya, sesuai dengan muatan ini. Itu catatan yang pertama ya. Untuk catatan yang kedua, jika kalian menemui gas, contoh misalnya H2, F2, Cl2, Br2, ini Br-nya ini ya, satu aja. Maka jumlah elektronnya itu adalah 2. Itu asalnya dari reaksi ini. Ibu contohkan adalah F min. Kan reaksinya menjadi F2, maka di sini harus disetarakan menjadi 2. Maka di sini adalah min 2, maka di sini butuh elektron sebanyak berapa? Di sini 2. Maka kalau ketemu gas H2, FClBrI, sorry ini I ya nak ya. Ini I ya, I2. Ini I2. Gitu ya. I2. Maka elektronnya berapa di sini nanti? Jumlah elektronnya 2, itu diingat ya. Jadi kalau dia bermuatan, elektronnya sama dengan muatan itu sendiri. Kalau dia berupa gas yang ada dua-duanya atau diatomik, maka elektronnya 2 ya. Nah, kalau yang muncul adalah gas oksigen, elektronnya adalah berapa di sini? 4 ya. Reaksinya adalah ini ya, 4 dari sini. Oke, itu 3 catatan penting di dalam kita menghitung reaksi elektrolisis. Bisa dipahami dari sini? Bisa dipahami? Bisa ya? Kalau bisa, kita langsung ke contoh soal hukum Faraday 2 supaya tidak lama ya mitnya ya. Kalau kuotanya nanti mepet atau apa silahkan left, nggak apa-apa ya. Jadi perhatikan baik-baik cirinya di mana untuk hukum Faraday 2. Arus listrik tertentu mengendapkan 0,54 gram perak ya. Oke, berarti ini sebagai unsur pertama dari larutan AgNO3. Jika arus yang sama, berarti ini ada arus yang sama. Berarti nanti rumusnya pakai hukum Faraday berapa? Kalau ada arus yang sama, ayo 2 ya. Ya, betul. Betul 2 ya. Cirinya kan tadi ada arus yang sama dilewatkan pada larutan CaCl2. Berarti ini sebagai apa nanti? Unsur atau logam yang kedua. Diendapkan titik-titik. Yang ditanyakan adalah masanya siapa di sini? Ca. Bandingkan aja. Berarti yang di sini itu miliknya siapa di sini? Perak. Yang ini miliknya siapa? Tunggu sebentar. Miliknya perak atau Ag. Ini ya. Ibu pindah dulu. Ini miliknya Ag. Terus yang sebelah sini miliknya siapa ini? Cl. Ya, miliknya siapa? Ca. Ya. Betul, pintar ya. Ini miliknya Ca atau kalsium ya, kalsium atau Ca. Nah, langkah pertama kalian pecah dulu seperti biasa. Contoh AgNO3 kan ini dipecah jadi 2 gini kan. Oke. Terus ini dibelah jadi 2. Maka Ag-nya berapa plus nak di situ? Ag-nya berapa plus? Oke, 1 plus ya, karena NO berapa min? NO itu berapa min? Iya, betul. NO itu 3 min 1, pintar. Aduh, sebentar. Kok ini 3 min gitu ya. Berarti nanti muatannya Ag, elektronnya berapa di sini? 1. Oke, CaCl2. Kalau dipecah bagaimana bunyinya CaCl2? CaCl2 dipecah bunyinya CaCl2 dipecah jadi apa? Ca berapa plus? Ya, ayo Ca berapa plus? Bebek mangan cacing itu golongan 2A. Berarti 2 plus ya. Sama 2 Cl min ya. Kayak gini. Ibu benerkan dulu supaya nggak bingung. Ini diingat ya, golongan 2A itu muatannya berapa, seperti itu jangan dilupakan, itu dipakai terus nanti ya. Sampai kalian ngikuti SBM itu pakai terus itu. Ya kayak gini ya. Berarti nanti elektronnya si Ca, karena kan yang ditanyakan Ca, ada berapa? 2.
Dari sini dulu bisa dipahami? Bisa. Oke, masukkan aja masanya si AG berapa? Masukkan di sini 0,54. Masukkan ke sini 0,54 di sini. Ini ya. Ini. Oke, ini 0,54. Masa per gitu ya. Per itu bisa tak tuliskan di sini enggak apa-apa ya. Boleh aja ya. Pernya ini Ibu tuliskan di sini enggak jadi masalah ya. Langsung atau dibandingkan aja masanya CA berapa di sini masa CA belum diketahui atau dicari, biarkan aja menjadi MCA atau GCA, sama aja ya. Sama dengan baru masa ekuivalennya ini. Ingat, masa ekuivalen itu apa rumusnya tadi? AR per elektron ya atau per BO. Jadi miliknya AG berapa AR-nya? Kita ambil aja di sini 108 per berapa ini muatannya di sini? 1. Terus dibanding AR-nya CA berapa? 40. BO-nya atau elektronnya berapa? 2. Terus kemudian tinggal dihitung secara silang-silangan aja dan coret-coretan aja. Sehingga ketemu massa CA itu sebanyak berapa? 0,1 gram. Itu hukum Faraday yang kedua. Oke, cirinya apa di dalam soal? Kuat arus yang sama. Betul ya. Apakah ada pertanyaan? Mudah kan? Mudah ya? Mudah ya. Oke, baiklah kita akan lanjut. Nah, nanti ini subbab yang selanjutnya. Nanti di dalam soal elektrolisis itu kalian akan menemui seperti stoikiometri yang ada di kelas 10 maupun 11. Sekarang Ibu tanya dulu, volume STP rumusnya apa? Kita akan review sebentar kelas. Oke, pintar ya. Suara siapa ini tadi? Oke. Volume RTP rumusnya apa? Volume RTP 24, pinter ya. Molaritas rumusnya mol per volume ya. pH itu berarti H plus gitu ya. pH plus sama dengan apa? pH sama ya main log itu ya dibuka kembali ya, dibuka kembali catatannya. 1. Kita punya hukum Faraday yang pertama dengan rumus adalah ITMI per 96500. Kita akan menurunkan rumus ini ya. I kali T, kalian simak yang Ibu bulati, I kali T per 96500 itu tidak lain adalah Faraday. Jadi rumus ini Ibu bisa turunkan menjadi apa? G sama dengan apa? I kali T per 96500 itu apa? Faraday. Kali apa di sini? ME. Oke, itu catatan yang kedua. Yang ketiga, I kali T per 96500 itu sama aja dengan mol elektron yang muncul. Bisa dipahami? Jadi I kali T per 96500 itu sama aja dengan apa? Molnya siapa? Elektron. Oke, nanti akan paham ketika sudah pakai soal. Nah, kemudian cara mengerjakannya, nanti ingat kembali bahwa perbandingan koefisien itu sebanding dengan apa? Perbandingan apa? Molnya. Kita akan terapkan stoikiometri ini ke dalam soal elektrolisis ya. Semua disimak baik-baik ya. Pada elektrolisis CuSO4 ya, CuSO4 sel dialiri arus sebesar 772 ampere. Berarti ini apanya? Ampere I-nya. Selama 100 detik apanya? T. Hitunglah massa Cu dan volume apa di sini? Gas O2 yang dihasilkan pada keadaan apa di sini? RTP. Oke, langkah pertama Ibu akan memberikan catatan langkah-langkah mengerjakan. Cara mengerjakan. Yang pertama itu pecah senyawanya. Ya, pecah senyawanya. Dalam hal ini senyawanya siapa di situ? Pecah ya CuSO4 ya, itu dipecah terlebih dahulu. Kemudian itu pakai elektrodenya apa di sini? Elektrodenya inert ya. Jadi diabaikan aja elektrodenya inert ya. Langkah yang kedua itu tulis reaksi anoda
dan katoda. Bisa dipahami ini yang kedua. Yang ketiga, gitu kan? Terus hitung pakai rumus gitu ya, sesuai yang diketahui di soal ya. Kemudian yang keempat, sesuaikan dengan pertanyaan ya. Maksudnya apa? Kita akan pecahkan ini satu persatu. Oke. Langkah pertama kita pecah dulu CuSO4, berarti pecahannya menjadi apa nak? Ingat SO4 itu 2 min. Ya, Cu2 plus, terus kemudian plus SO4 2 min. Oke. Sekarang kita tentukan reaksi katoda sama anoda. Ingat ya, katoda itu plusnya, berarti siapa di sini? Cu2 plus menjadi apa? Cu ya. Berarti di sini kan muatannya 2, di sini 0. Berarti di sini perlu elektron sebanyak berapa biar jadi 0? 2. Bisa dipahami dari sini? Bisa, oke. Kemudian yang kedua, anoda kemungkinan kan SO4 2 min. Tapi ingat, SO4 2 min ini merupakan apa? Sisa asam. Ya enggak? Berarti kalau sisa asam yang bereaksi bukan SO4 2 min, tapi siapanya? H2O. Menjadi apa? Kalian simak kembali di sini menjadi apa? Anoda itu kembali ke yang ini gitu kan. Ini katode ya. Ke sini gitu ya. Oh, kalau H2O berarti ikuti reaksi yang ini. Betul kan? Ya. Bisa dipahami ya dari sini ya. Kembali lagi ke sini. Oke. Nah, ini ya reaksi ini. Dari katoda sama anoda bisa dipahami nak dari sini? Bisa. Oke. Nah, sebentar ya. Nah, yang langkah selanjutnya kita hitung pakai rumus yang mana ya Bu ya? Sesuaikan aja yang diketahui di soal. Ada ampere, ada T. Berarti pakai rumus Faraday 1 aja. Apa? It, me. Oke. Nah, yang bisa kita hitung itu adalah masanya siapa? Katoda ini kan? Atau masanya siapa? Cu. Yang mengendapkan Cu. Ya, yang diendapkan karena di sini yang diketahui Cu ya pakai Cu aja. Berarti pakai it me per 96500. I-nya 772 kali 100. Mi-nya kan AR per BO. AR-nya Cu 63,5 per BO-nya berapa nak? Elektronnya 2 per 96500. Berarti masanya di sini berapa? 25,4 gram. Oke? Paham ya dari sini ya? Kemudian berarti masanya Cu sudah ketemu ya ini ya. Ini yang ditanyakan yang pertama. Bisa dipahami? Oke, yang kedua yang ditanyakan adalah volumenya oksigen. Dilihat, oksigen itu ada di reaksi katoda atau anoda. Nah, ini yang kita cermati adalah ini, yang di anoda, itu ya. Nah, untuk mengerjakan stoikiometri kalian cukup menghitung molnya elektron aja. Molnya elektron. Dengan tadi apa? Ketentuan mol elektron itu sama aja dengan Faraday-nya atau apa? I kali T per berapa? 96500. Intinya dalam soal stoikiometri kalian cari aja molnya elektron. Bisa dipahami ya dari sini ya? Ya, kita cari molnya. N itu adalah mol. Ibu tulis aja di sini. N itu adalah mol elektron. Ya. Pindahkan dulu supaya nanti enggak bingung. Gini, bisa dipahami? Oke ya. Gini ya. Oke. Berarti I-nya berapa? Masukkan aja I-nya. I-nya berapa di situ? Ya, 772. T-nya 100. Terus per berapa di sini? 96500. Berarti molnya elektron berapa di sini? Ini yang perlu kita cermati. Molnya elektron berapa di sini? Ya, 0,8 ini miliknya siapa? 0,8 ini
miliknya siapa? Elektronnya. Kalian tempatkan di sini. Ini gitu ya. Berapa molnya elektron? 0,8 apa? Mol. Itu ingat miliknya siapa? Elektronnya. Nah, sekarang gampang aja. Kalau elektronnya tahu, semua akan tahu. Yang ditanyakan di sini siapa? O2. Tinggal bandingkan aja. 4 orang makan 0,8 roti. Ini kan satu orang, ya kan nggak ada koefisiennya artinya satu. Kalau satu orang makan berapa roti? 0,2. Berapa? 0. Oke, pinter. Dari sini, aduh ini ya apa ya? Ketumpuk enak. Kalian bisa baca enggak ini? Ini ya. Ini 0, berapa oksigennya? 0,2 mol. Oke, bisa dipahami dari sini? Bisa. Nah, kalau molnya oksigen tahu kan bisa nggak menghitung volume oksigen dalam RTP? Ya, bisa. Apa rumusnya? Mol dikali 24. Iya, mol dikali 24 sehingga ketemunya adalah ini. Ya, berarti 0,2 kali 24, 4,8 liter. Oke, apakah soal stoikiometri elektrolisis bisa dipahami? Bisa ya, mudah ya. Artinya kalau mencari soal stoikiometri, carilah molnya elektron, kemudian banding-bandingan aja dengan makan roti tadi. Oke? Kalau misalnya nih, soal ini dikembangkan, tentukan pH larutan ya. Misalnya volumenya 1 liter. Artinya soal itu mencari kalau pH itu hubungannya dengan apa? Kalau enggak H+, itu OH-. Nah, kalau misalnya ditanyakan gitu ya pH-nya, misalnya nih ditanyakan pH, berarti H plusnya sama dengan berapa itu? H plus sama dengan apa? Mol per volume karena ya kan? Mol per volume. Berarti sama dengan berapa nanti molnya H plus? Kalau ini koefisiennya 4 berarti 0 pinter 0,8. Misalnya volumenya 1 liter ya. 1. Oke, jadi berapa sama dengan? Atau 8 kali 10 pangkat minus 1. Gitu kan cara mencari pH dulu? Iya. Begini ya. 1 min log 8. Pintar. Berarti pH-nya berapa? Berarti iya, seperti itu soal stoikiometrinya. Jadi pH sama dengan berapa? 1 min log 8. Apakah ada pertanyaan? Apakah bisa dipahami? Bisa. Siapa mau tanya dulu sampai di sini elektrolisisnya? Ada yang mau tanya? Belum? Belum ya? Oke. Ini ya, Ibu benarkan dulu. Pokoknya nanti tulisannya kalau di video ngikuti ini ya, CUS 4 ininya karena nggak rapi ya. Nggak ada pertanyaan? Nah, kalian nanti belajar penggunaan elektrolisisnya dibaca-baca sendiri. Jadi nanti ada digunakan untuk penyepuhan. Penyepuhan itu adalah pelapisan dengan logam lain. Contohnya supaya misalnya sendok kan dari besi, supaya tidak mudah berkarat dilapisi contohnya dengan Ag atau perak. Itu penerapan yang pertama. Yang kedua nanti bisa untuk pembuatan unsur lain dengan cara apa? Kombinasi atau alloy namanya ya. Nanti bisa dibaca sendiri ini ya. Ini. Terus udah selesai ini. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah selesai nih ya. Tugas kalian itu ini nanti. Nah, kalian boleh bertanya ya. Ya ini arus mengendapkan sekian, arus yang sama. Berarti nomor 1 itu adalah Faraday berapa? Ya, Faraday 2. Yang kedua, hitunglah volume gas hidrogen yang dibebaskan. Berarti yang kedua ini itu pakai apa? Stoikiometri ya, yang kedua. STP bukan yang itu. Iya, STP karena 0 derajat 1 atm itu pakai stoikiometri ya. Terus yang ketiga, pakai apa coba yang ketiga, Nak? Yang ketiga? Pakai hukum Faraday.
Pokoknya nanti bisa dikombinasi ada Faraday satu, terus kemudian baru masuk ke stoikiometri, gitu ya. Eh, yang keempat itu juga pakai stoikiometri dan hukum Faraday satu ya, 1 jamnya nanti diubah. Oke, 3000. eh, 3600. Nah, pertemuan hari ini kita bicara Faraday 2 dan stoikiometrinya ya. Ini modulnya kalian bisa baca-baca ya. Terus kemudian nanti ini Ibu akan kirimkan ya ke GC atau WA grup hasil penjelasan Bu Ibu. mau tanya, Silahkan. nomor 4 yang A kan hasilnya ada beberapa angka di belakang koma itu diambil berapa angka? Dua aja, dua aja. Oh, dua. Ya dua aja. Oke. Silahkan kalian kerjakan, boleh diskusi. Nah, besok PAS-nya itu akan seputaran tentang ini tadi. Nah, ini ya, seputaran ini sama Faraday yang pertama kemarin sama reaksi katoda sama anoda. Itu materi PAS kita ya. Yang self voltage segala macam itu sudah tidak Ibu keluarkan aja ya. Nah, mungkin yang teori-teori aja. Oke? Jadi silahkan kerjakan bagi anak-anak yang tugas yang elektrolisis satu belum selesai, selesaikan. Ibu masih akan memberi nilai ya. Jadi Ibu akan ini ya yang untuk minggu kedepannya nanti Ibu akan rencanakan latihan-latihan soal ya sama praktek sedikit lah ya menjelaskan ya. Oke, apakah cukup pertemuan kita hari ini? Cukup aja ya, kita cukupkan supaya kuotanya nggak habis ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di WA Group atau Japri boleh. Kalau Ibu pas tidak ada kerjaan, Ibu akan jawab ya. Terima kasih untuk semuanya. Nah, untuk absennya silahkan langsung aja ke GC dan mengerjakan soal itu Ibu anggap sebagai absen ya. Buka aja di GC-nya. Oke ya. Oke, terima kasih semuanya. Kalau selagi ada keterangan izin, Ibu akan anggap masuk. Tapi ketika nggak ada keterangan sama sekali, baru Ibu akan menganggap sebagai alpa. Begitu ya, keterangan untuk absen ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. God bless you. Makasih, Bu. Ya.